Halo Sobat Lentera, kali ini kita akan membahas tentang transportasi umum yang ada di kota Surabaya. 4 tahun sudah bus Surabaya beroperasi di kota Surabaya ini, namun banyak sekali beberapa kritikan begitu. Bagaimana fasilitasnya tidak memadai. Lalu sebenarnya bagaimana operasional ketika di lapangan, kita akan membahasnya kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya telah bersama dengan Bapak William Wirakusuma, anggota Komisi C DPRD Surabaya. Apa kabar Pak William? Baik, Mbak. Pak William, langsung aja ya Pak Ya. ya. Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah tentang bus Surabaya. Ya, Transportasi umum yang sudah berjalan selama 4 tahun, betul. dinikmati oleh masyarakat, namun akhir-akhir ini mulai banyak kritikan Kritik, begitu. Sebenarnya seberapa siap sih Pak bus Surabaya ini sudah beroperasi dan digunakan oleh masyarakat Surabaya sendiri? Ya, jadi Surabaya Bus itu beroperasi sudah mulai dari 2019 atau 2018, ini sudah 4 tahun. Tetapi warga juga harus tahu di tahun 2022 ini transportasi umum Surabaya itu ada 2 operator. Oh, ada 2 operator. Betul. Itu mungkin yang banyak masyarakat Surabaya juga Ya, tidak belum tahu. ketahui ya. Betul. Jadi Ya. ada 2, yang satu itu Transmanggi Surabaya. Di mana? Satu Transmanggi Surabaya. Betul. Yang satu Surabaya Bus. Oh, baik. Nah, kalau yang Transmanggi Surabaya ini adalah program dari Kementerian Perhubungan, dari program Teman Bus. Jadi operatornya adalah swasta yang menang lelang untuk menjalankan sistem transportasi ini, karena sistemnya adalah by the service. Begitu. Kemudian yang kedua adalah Surabaya Bus, ini adalah milik dari pemerintah kota Surabaya. Jadi ada 2 bus, 2 macam. Oh, begitu. Ya. Tapi masyarakat ketika tidak mengetahui ternyata bus Surabaya ini ada 2 macam begitu, Transmanggi Surabaya dan bus Surabaya. Ketika ada fasilitas yang dirasa kurang memadai, mereka komplainnya langsung ke bus Surabaya begitu. Betul, ya Pak ke William Surabaya ya? Busnya. Oh, Iya. baik. Jadi kalau teman bus atau Transmanggi Surabaya itu membedakannya gampang. Kalau dilihat dari depan, busnya itu lebih corak ke merah hitam. Transmanggi Surabaya. Ya, merah dan hitam. Warna merah dan hitam. Kalau Oke, dari baik. depan. Iya, dari Kalau dari depan. samping bisa kita lihat di situ ada lambang-lambang semanggi, ada gambar-gambar semanggi, atau ada tulisannya Transmanggi Surabaya. Kemudian kalau di belakang itu ada stikernya Teman Bus. Oh, baik. Dan di situ juga ada nomor aduan juga di situ. Kalau Surabaya Bus, coraknya mayoritas merah dan putih. Kemudian kalau dari samping ada logo Surabaya Bus, itu 2 itu. Begitu. Jadi perbedaannya sudah terlihat Kelihatan sebenarnya. sebenarnya, Dari kelihatan. warna busnya, Betul. juga atribut di gambar busnya Di pun busnya juga sudah beda, terlihat ya. seperti itu. Baik Pak William, terlepas dari 2 perbedaan bus Surabaya atau transportasi umum yang saat ini telah beroperasional di lapangan, sebenarnya kalau dilihat apa saja sih Pak yang perlu dibenahi begitu? Sebenarnya masih Biar banyak masyarakat lebih enak, nyaman gitu nyaman ya Pak William ya. ya. Karena transportasi kan benar harus nyaman, aman dan murah. Sebenarnya untuk transportasi umum di Kota Surabaya itu banyak banget yang harus dibenahi. Yang pertama dari haltenya, dari jadwalnya, dari harganya. Karena kan tadi saya bilang ada 3, kenyamanan, murah, dan mudah juga. Nah, itu harus dibenahi semua sih. Sementara ini Surabaya Bus sudah sangat bagus. Jadi untuk jalur utara selatan, itu dari Raja Wali sampai ke Bungurasih, itu jamnya sudah teratur. Jadi warga bisa lihat di apps atau di halte, beberapa halte sudah ada jadwalnya. Dan selalu tepat mereka. Kemudian kalau Teman Bus, nah ini yang masih banyak PR, karena harus ada koordinasi lagi antara Disub dan Kementerian Perhubungan. Karena saya inginnya sih sebenarnya Transmanggi Surabaya ini masuk ke dalam SIUTS. Jadi Surabaya Integrated Urban Transport System. Jadi ada satu command center yang sebenarnya ini untuk Surabaya Bus dulu dibuatnya. Nah, karena ada kedatangan Transmanggi, harusnya mereka masuk ke situ. Jadi jadwalnya bisa diatur, perpindahannya bisa diatur, semua bisa diatur jadi satu pusat. Oh begitu, jadi memang sudah ada penempatannya masing-masing seperti itu ya Pak. Baik Pak William, kemudian kalau tadi sudah dikatakan sebenarnya persiapannya sudah cukup bagus, kemudian fasilitas juga akan semakin dilengkapi begitu. Tapi sampai sekarang ada banyak juga pendapat bahwa masih minim penumpang dari Nah, bus Surabaya ini. kalau menurut data sebenarnya dari Surabaya Bus sendiri sampai bulan Mei itu per bulan sudah 120.000 penumpang. Itu dari target awal berapa Pak William? Dari target awal kita agak susah
bikin target karena COVID ya, tapi target ya paling tidak 1,4 juta per tahun, jadi sekitar ya 120 ribuan. Berarti sudah terpenuhi begitu Ya, Pak? sudah terpenuhi sebenarnya. Tapi kita juga minta lebih lagi karena COVID kan sudah mulai reda dan fasilitas juga sudah kita benahi dengan baik. Terus sistem pembayaran juga sudah diganti dengan yang lebih mudah. Jadi kita inginkan semakin banyak warga berpindah ke transportasi umum. Karena pernah ada paparan dari Kapolres bahwa kecelakaan di Surabaya mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Oh begitu, Nah, kalau mereka baik-baik. bisa berpindah ke transportasi umum, tentunya kecelakaan ini juga akan menurun. Oh begitu ya, jadi harus memang ada beberapa pihak juga yang harus bersinergi untuk Iya. memperkenalkan itu. Kemudian terkait jadwal ini Pak, dari isu minimnya penumpang di bus Surabaya ini juga, apakah juga cara mengenalkan ke masyarakat seperti rutenya kemana, jadwalnya bagaimana, apakah itu harus ada perbaikan begitu Pak? Mungkin dengan semakin mendekat dengan masyarakat, masyarakat lebih mengenal fasilitas ini, kemudian apa saja yang didapat di dalamnya, seberapa nyaman mereka ketika menggunakan bus Surabaya ini, mereka juga akan semakin menggunakan transportasi umum ini Iya. gitu. Jadi kita sudah minta ke UPTD Surabaya Bus untuk lebih mengenalkan transportasi umum ini. Mereka juga sudah turun ke bawah juga. Dan untuk mempromosikan tentang apps-nya, karena di apps-nya itu kita bisa lihat jadwalnya, kita bisa lihat rutenya, kita bisa lihat posisi busnya di mana, kita bisa bayar pakai itu. Jadi sebenarnya sudah lengkap. Tinggal sosialisasi ke warganya harus lebih masif lagi, karena kita juga minta untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Oh begitu. Jadi untuk sekolah negeri misalnya, mereka ada jadwal khusus untuk naik bus misalnya. Nah, supaya guru-guru juga mengajari murid-murid bagaimana naik transportasi umum. Lebih mengenal begitu Betul. ya, Tapi baik. kita minta mereka ikut jalurnya, sesuai jalurnya. Jangan sampai busnya dipindah ke sekolah terus diajak muter-muter buat apa gitu loh. Oh begitu. Jadi mereka harus merasakan bagaimana caranya atau rasanya naik transportasi umum. Gitu. Pak William, kalau itu tadi salah satunya adalah mengenalkan kepada anak-anak sekolah begitu. Ini kan kita tidak hanya memperhatikan tentang fasilitas yang ada di dalam bis tersendiri, Ya, tapi kita juga harus memperhatikan juga pemilihan SDM dong Pak. betul. Dari sopir busnya Ya, juga hal-hal seperti itu apakah dari DPRD Surabaya juga punya list nih, harus yang seperti ini karena betul. masyarakat Surabaya apalagi anak-anak harus merasa nyaman ketika Ya. harus menggunakan transportasi ini. Jadi di Surabaya Bus ada standar pelayanan minimumnya. Saya kira di Tasmanggi Surabaya juga ada. Jadi sopir untuk Surabaya Bus semua sudah di training. Mereka harus Oh ambil begitu, ada jalur. training khususnya Betul. berarti ya Pak? Iya. Jadi mereka harus ngambil jalur kiri terus, Mm-mm, nggak boleh zigzag. mm-mm. Kalau belok juga harus yang smooth, yang baik, jangan sampai langsung motong kendaraan atau sampai nyerempet. Itu semua ada. Jadi kalau misalnya mereka melakukan kesalahan juga ada poinnya juga, mereka ada Oh begitu, KPI-nya. jadi Ya. sudah ada SOP-nya Iya, ya untuk SOP-nya sudah sopirnya ada. dari Surabaya Bus ini Iya. sendiri. Lalu halte Pak, Nah, ini yang ini harus diperhatikan. betul Kita tahan sekali. terlebih dahulu Iya. Pak William, kita lanjutkan selesai yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya Sobat Lentera, berikut tadi adalah tentang grafis rute terbaru bus Surabaya. Pak William, kita kembali lagi. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas terakhir tentang halte bus. Ya, Ini yang banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat betul. begitu. Harusnya halte bus ini yang seperti apa sih Pak? Yang harusnya nyaman bagi masyarakat ketika masyarakat juga menggunakan, mereka tidak berpikir jauh, terlalu jauh kalau harus sampai halte bus. Gimana kalau di pinggir jalan gitu? Sebenarnya itu juga tidak aman ya Pak untuk mereka sendiri. Nah ini kalau menurut Pak William sendiri bagaimana? Ya, halte bus itu sebenarnya ada dua macam di Kota Surabaya. Namanya halte bus, itu yang ada tutupannya, ada tempat tunggunya, dan yang satunya bus stop. Oh begitu. Jadi ada dua jenis. Yang halte bus ini sebenarnya bukan tempat untuk nunggu. Jadi warga masyarakat juga perlu diberitahu bahwa halte bus fungsinya bukan untuk nunggu bus berlama-lama, karena kita mau headway jarak antar busnya cuma maksimal 15 menit. Oh begitu. Jadi intinya bis pertama yang Jalan, akan jalan Masuk ke halte, 15 menit berikutnya maksimal ada bus lagi. Oh, Jadi begitu. maksimal warga atau penumpang menunggu maksimal 15 menit di halte tersebut. Itu maksimal. Kalau tidak ada penumpukan juga ya Pak ya, pada supaya akhirnya? tidak ada penumpukan, dan itu Surabaya Bus sekarang bisa mencapai 11 sampai 12 menit Oh di begitu. jam sibuk. Tapi kalau jam sibuk kemungkinan lebih lama juga besar dong Iya, Pak William. sampai 15 menit. Iya, Sampai antara 15 bis menit. satu dan Betul. bis kedua datang begitu. Maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit memang. Saya hampir setiap bulan minimal sekali naik bus untuk memeriksa apakah headway-nya tetap terjaga. Dan temuan saya juga maksimal 15 menit, kecuali ada kejadian khusus, misalnya demo sampai ke jalannya tertutup semua, itu mungkin bakal agak lebih lama. Gitu. Pak William, standar dari halte yang sudah ditentukan begitu dengan apa yang sudah dibangun di lapangan, apakah itu sudah sesuai Pak William? Belum. Jadi masih kita minta, sebenarnya halte harusnya ada jadwalnya dan ada peta rutenya juga. Sampai sekarang masih belum, baru beberapa halte-halte yang besar. Tempat duduk begitu Pak? Sebenarnya halte kan bukan untuk kita duduk kongko-kongko, Mbak. Jadi paling cuma ada tempat seperti pelang untuk bersandar saja supaya tidak capek. Karena kalau ada tempat duduknya buat kongko, ada penumpukan penumpang di situ. Jadi kita harapannya warga datang ke halte atau ke bus stop itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi misalnya jadwalnya jam 11 nih, kita mau naik bus di bus stop Gubernur Suryo ini, ya kita jalan 11 kurang 5. Begitu sampai sana, busnya langsung datang. Tidak ada penumpukan, Tidak ada kemudian penumpukan. selanjutnya ada rute berikutnya Ada dari rute bis berikut- kedua begitu Betul, ya Pak? ya. Baik. Jadi harus lihat jadwalnya. Kita pinginnya warga tidak terlalu menunggu lama. Kenapa? Karena Surabaya ini kan cuacanya panas. Nah itu juga harus diperhatikan juga. Baik kalau gitu Pak William. Surabaya ini kan sudah terkenal di beberapa titik kota, jalan gitu sudah mulai terlihat kemacetan yang cukup panjang, Ya. apalagi kalau berbarengan dengan berangkat Pulang kerja, kerja, pulang kerja. pulang kerja, Ya. jam istirahat juga seperti itu. Nah, kemudian kan saat ini untuk bus Surabaya sendiri belum ada jalur khusus begitu Pak. Apakah ini sebenarnya sudah bisa mengurangi kemacetan Surabaya dengan adanya transportasi umum ini di lapangan? Sebenarnya jalur khusus itu sudah ada. Sebelah sisi kiri kalau kita lihat di Pangsut dan Raya Darmo, jalur paling kiri itu adalah jalur angkutan umum sebenarnya. Seharusnya seperti Seharusnya angkutan umum dan roda 2. Dan kita lihat juga warga Surabaya juga sudah mulai tertib kok. Di Raya Darmo itu kalau di depannya Hotel Mercure itu yang sebelah kanan kan untuk putar balik, yang tengah untuk lurus, yang kiri untuk jalur angkutan umum, dan itu selalu seperti itu. Jadi sudah dianggap bahwa di lapangan sudah aman ya untuk jalur Harusnya khusus di ya, kota Surabaya ini harusnya sendiri. aman, kecuali ya memang ada warga yang masih nakal, memang itu harus, saya juga sudah minta ke Kapolres juga untuk bekerja sama dengan kami mensterilkan dari jalur itu. Jadi dulu saya ingat waktu kecil, kalau naik mobil atau motor kalau naik mobil begitu kita ambil nginjak garis saja di Raya Darmo, di jalur angkot, dulu kan angkot len ya, Iya. itu sudah kena tilang. Oh gitu. Nah saat ini kan sudah berkurang seperti itu, jadi kita minta ke kepolisian untuk menegakkan kembali aturan itu. Kalau sudah bisa begitu seharusnya sudah lancar semua. Sudah aman seperti Sudah itu. aman Baik. semua.
Pak, kalau tadi jalur khusus, kemudian bagaimana dengan harga tiket yang saat ini sudah berjalan? Apakah sudah sesuai dengan kemampuan warga Kota Surabaya begitu kalau untuk bus Surabaya ini, Pak? Oke, jadi kemarin sudah dikaji oleh Dinas Perhubungan juga willingness to pay, kemauan untuk membayar dan ability to pay Kota Surabaya. Dan kita dapat harga tuh 5.000. Oh, begitu. 5.000 dipakai untuk 2 jam. Jadi sekali bayar 5.000 bisa naik turun selama 2 jam bebas. Baik. Nah, tapi saya juga masukkan usulan lagi supaya komponen transportasi ini kan salah satu komponen untuk hidup layak di dalam suatu pemerintahan ya. Jadi kalau bisa diturunkan lagi biaya transportasinya, warga bisa nabung lebih banyak. Dan kita usulkan kemarin adalah untuk tiket berlangganan atau tiket abonemen. Ini khusus untuk mungkin pekerja, jadi dia cukup bayar 1 bulan misalnya 300.000 misalnya, sesuai dengan kajian dulu ya tentunya. Tapi bisa naik turun sepuasnya. Oh, begitu. Jadi daripada nyicil sepeda motor bisa untuk itu. Nah terus ada pertanyaannya adalah bagaimana Tidak dengan lebih keluarga? beban juga begitu Tidak ya, lebih Pak? beban lagi, lebih murah. Terus bagaimana dengan keluarga gitu? Keluarga ya kasih bonus, kita minta kalau ada hari libur atau weekend bisa mengajak 3 orang lagi, istri dan dua orang anak. Oh, baik, Jadi baik. satu inovasi tiket supaya warga bisa tertarik dan beban untuk transportasi lebih turun lagi. Kemudian juga kita usulkan untuk turis. Jadi turis kan biasanya ke Surabaya cuma 3 hari atau seminggu. Nah itu ada tiket khusus terusan selama 3 hari atau 7 hari, dia bisa naik turun sepuasnya. Oh, Jadi, begitu. Jadi memang sudah ada spesifikasi sendiri-sendiri betul, begitu ya. Ini diperuntukkan untuk siapa. betul, Kemudian bahkan untuk turis pun sudah sudah ada. sudah ada gambaran sendiri Ya. begitu dan Dan sudah dipraktekkan di lapangan juga ya, Pak ya? yang untuk tiket terusan masih dikaji dan tiket langganan, tapi ada lagi untuk anak. Sekarang sudah bisa bayar pakai KIA, Oh, begitu. pakai KTP itu tinggal scan nanti bisa bayar anak untuk sekolah. Itu prosesnya bagaimana, Pak, kalau untuk anak sekolah? Jadi ada apps KTP KATEP PAY, itu nanti daftarkan KIA anaknya, nanti bisa di top up di situ. Oh, sudah langsung ya. Jadi Sudah. anak-anak tidak perlu repot bawa uang cash begitu? Iya, sudah langsung di Oh, situ. baik. Dan sekarang juga kemarin ada keluhan sering kan bayar kok pakai botol gitu ya. Sekarang sudah bisa pakai e-money, semua e-money yang pakai QRIS itu bisa. Kemudian kartu elektronik yang kartu tol dari berbagai bank sekarang sudah bisa jalan semua. Tapi Pak, saya sangat menarik juga tertarik untuk membahas tentang pembayaran menggunakan botol plastik. Betul. Salah satunya adalah untuk mengurangi sampah plastik di Kota Ya. Surabaya. Ini kita akan bahas lagi, Pak, tapi Oke. jeda terlebih dahulu Oke. dan tetaplah bersama kami.
Terima kasih Sobat Lentera masih bersama kami. Ya Pak William, kita lanjutkan. Kalau tadi terakhir kita membahas tentang penukaran botol plastik. Sampai saat ini apakah terus berlangsung sih Pak sebenarnya? Efektif loh ini untuk mengurangi sampah plastik di Iya. Kota Surabaya. Jadi sebenarnya gini, konsep yang ditawarkan awal dengan yang dimengerti masyarakat juga Berbeda. beda. Baik. Sebenarnya konsepnya awal adalah Bu Risma dulu adalah bagi warga yang membantu pemerintah kota untuk memisahkan botol itu bisa naik bus gratis. Oh begitu, baik-baik. Jadi bukan naik bus bayarnya pakai botol. Nah itu yang mungkin Nah, harus lebih dijelaskan ya yang Pak di ya. bawah mengertinya gitu, kalau aku mau naik bus harus bayar botol. Nah itu akhirnya Surabaya Bus jadi punya julukan bus mulung dulu. Di awal begitu di ya awal Pak, gitu. karena Jadi promonya seperti itu jadi dipahaminya oleh dipahaminya masyarakat. salah. Jadi kita sudah minta untuk diperbaiki. Akhirnya yaitu bagi mereka yang memisahkan botol itu dapat naik gratis. Caranya bagaimana? Sekarang kita punya titik-titik penukaran botol dan nanti untuk member Surabaya Bus bisa menukarkan botolnya di situ. Yang setelah dia pisahkan dari sampah rumah tangga ditukarkan untuk dapat tiket gratis naik bus. Oh Jadi begitu. pakainya sistem member. Nah itu sekarang berjalan sampai sekarang. Dan lumayan banyak juga yang menukarkan dengan botol, meskipun nanti jadi beban pemerintah juga, karena itu kan berarti kita memberikan layanan gratis, berarti yang bayar nanti adalah subsidi dari pemerintah. Oh baik. Baik Pak William, tadi sudah dibahas banyak hal tentang bagaimana di lapangan, kemudian bagaimana mengatasi ketidaknyamanan masyarakat atau kritikan masyarakat terhadap operasional dari Bus Surabaya ini sendiri. Lalu sebenarnya sejauh ini apa yang sudah ditawarkan oleh Komisi C sendiri agar Bus Surabaya ini lebih bisa efektif begitu Pak di lapangan? Tidak ada kritikan atau tidak ada minus lagi begitu? Ini masih jalan panjang sebenarnya Mbak, jadi nggak bisa setahun 2 tahun. Dalam waktu setahun ini sudah ada perubahan sangat bagus sekali. Ini sudah hampir 4 tahun ya Pak? Sudah hampir 4 berjalan? tahun, tapi sejak 2019 sampai 2022 ini sudah banyak perkembangan yang dilakukan oleh Surabaya Bus, karena kami pertama minta tadi kemudahan untuk membayar. Jadi karena ada salah persepsi dari masyarakat, mereka bayarnya pakai botol dan akhirnya banyak kritikan kenapa mau naik bus susah. Akhirnya kita minta supaya bisa dibayar dengan menggunakan non tunai. Akhirnya sekarang awal dulu bisa pakai yang QRIS, itu semua bank yang bisa QRIS, kemudian uang elektronik seperti GoPay dan OVO dan lain-lainnya itu sudah bisa. Lebih efektif lah Lebih ya. efektif. Kemudian ditambah untuk e-tol, kartu e-money itu sekarang sudah bisa semua. Punyanya Mandiri, punyanya BRI, BNI, itu semua sekarang sudah bisa. Jadi warga lebih gampang. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya tinggal layanannya yang lain. Jadi murahnya sudah masuk, kemudian pembayaran bisa, tinggal akses ke busnya. Oh, Jadi jalur utama terangnya ini sudah bagus. Tinggal nanti yang diperlukan adalah bagaimana mengangkut dari perkampungan ke titik-titik jalur utama di tengah kota. Nah, tahun ini bakal ada 36 feeder. Jadi yang akan membawa penumpang dari tempat tinggalnya, dari perkampungannya masuk ke dalam. Dan itu nanti pasti ada masalah lagi dengan angkot land juga. Nah, kami juga minta jangan ngambil rute yang dilewati land. Karena yang dibutuhkan ini adalah yang dari perkampungan, dari tempat tinggal ke jalur utamanya. baik-baik. Nah, ini tahun ini akan diadakan 36 feeder, tahun depan ada 15. Oh baik begitu ya. Kemudian yang terakhir Pak William tentang pesan dan harapan kepada operator Bus Surabaya sendiri seperti apa Pak? Ya, harapan saya sih sebenarnya kita sudah punya standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga. Itu harus dipatuhi. Jadi baik untuk Transmanggi Surabaya maupun Surabaya Bus, untuk jadwalnya harus sesuai, headway-nya harus terjaga, kemudian juga adalah cara mengemudinya dari drivernya sendiri itu. Dan supaya apa? Supaya kalau layanan ini sudah berjalan dengan baik, warga masyarakat akan semakin banyak yang pindah ke transportasi umum. Karena transportasi umum itu harus nyaman, aman dan murah. Dan itu harus dipenuhi semua oleh operator yang ada.
Dan tentunya ini akan berjalan dengan lancar dan digunakan masyarakat dengan nyaman apabila semua pihak bisa saling bekerja sama begitu. Betul. Nah, Pak William, kalau seumpamanya dari masyarakat sendiri nih mau memberikan kritikan atau saran terkait Bus Surabaya ini, entah itu dari fasilitas ataupun dari operator begitu Pak, kita tidak tahu yang di lapangan seperti apa. Ya. Harusnya kemana sih Pak mereka? Eh, Atau sudah ada nomor telepon yang harus dicantumkan atau bagaimana? Yang pertama yang pasti kan anggota dewan bisa dihubungi juga. Karena kami semua anggota dewan sudah punya IG. Di IG saya William_Wira_PSI, bisa DM aja langsung. Kemudian yang kedua untuk yang Surabaya Bus itu sudah ada IG-nya juga. Jadi bisa DM ke sana langsung. Oh begitu. Yang Trans Semanggi Surabaya itu juga sudah ada IG-nya. Cuma ya harus dibedakan tadi. Laporannya adalah laporan tentang Surabaya Bus yang warna merah putih mayoritasnya, atau yang dari Trans Semanggi Surabaya yang warna mayoritasnya adalah merah dan hitam. Kemudian banyak gambar semangginya. Banyak begitu semangginya. ya? Oh, Kemudian di baik. belakang juga ada tulisannya teman bus, itu sudah jelas. Jadi harus ini karena ada 2 operator. Oh begitu. Nah karena itu karena ada 2 operator ini seperti saya sampaikan tadi, saya minta operatornya, drivernya, busnya dari pihak swasta, oke, tetapi untuk pengawasan layanannya ini harus jadi satu dengan Surabaya Bus, Baik. dengan Surabaya Integrated Urban Transport System. Karena di situ ada satu command center, kita bisa pantau semua busnya. Kalau headway-nya terlalu jauh atau busnya ada kekosongan, kita bisa konteks langsung gitu. Jadi sudah terstruktur sendiri ya, Iya. kalau Bus Surabaya harus lewat ini, Iya. kemudian Trans Semanggi sendiri juga harus lewat ini. Iya. Sejauh ini kalau sudah ada laporan terkait pelanggaran baik itu kenyamanan ataupun operator yang berjalan, apakah ini juga sudah ada penindakan begitu Pak? Kalau Surabaya Bus pasti langsung ada penindakan karena itu kan pemilik dari pemerintah kota. Kalau yang dari yang Trans Semanggi Surabaya kita sampaikan ke mereka supaya diperbaiki. Tapi sejauh ini sudah ada kekeliruan begitu Pak? Sebenarnya ini Trans Semanggi tapi Sering. Oh begitu. Sering kali ya. Jadi yang itu harus diperhatikan oleh masyarakat, ternyata transportasi umum di Kota Surabaya itu ada dua 2 operator. operator begitu. Jadi jangan salah melaporkan Ya. ya. Tadi ciri-cirinya kalau Bus Surabaya itu berwarna merah putih, Merah putih, mayoritas. mayoritas. Yang Trans Semanggi itu merah dan hitam. Kalau dari depan kelihatan kok. Oh Jadi begitu. mayoritasnya merah dan hitam. Kalau yang Trans Semanggi itu merah dan hitam. Kalau Surabaya Bus yang merah dan putih. Untuk perbedaan jadwalnya gimana berarti Pak? Mereka kan beda jalur. Mm-mm. Jadi kalau yang Trans Semanggi Surabaya adalah saat ini dari timur ke barat, dari Kejauhan Putih Tambak sampai ke Lidah Wetan. Yang Surabaya Bus kita ada 3 jalur, ada selatan utara dari Bungurasih ke Rajawali, kemudian ada jalur Mer, kemudian ada jalur dari Joyoboyo ke barat. Oh begitu. Nah jadwalnya selalu, nah ini jadwal juga masalah. Karena apa? Karena kalau kita mau dari selatan mau ke barat, kan berarti harus pindah dari Surabaya Bus ke Trans Semanggi Surabaya. Nah kalau jadwalnya nggak matching, akhirnya nunggu di halte itu lama. Ya itu tadi akhirnya terjadi penumpukan Penumpang juga begitu ya Pak dan ya? komplainnya dia pertama naik Surabaya Bus mau pindah Trans Semanggi, anggapannya kan sama gitu. Nah, karena itu kita minta juga jadwal ini harus segera disinkronkan. Jadi begitu Surabaya Bus datang, Trans Semanggi juga harus ada di halte yang sama untuk perpindahan, di halte-halte transit. Nah itu belum, sampai sekarang belum terjadi. Tapi akan ada kira-kira penambahan jumlah halte nggak sih Pak? Bakal untuk tahun depan bakal bukan nambah tapi diatur posisinya. Karena selama ini tidak langsung berseberangan. Orang kalau mau pindah jalur itu harus jalan jauh. Penambahan armada? Penambahan armada tahun depan belum ada, tapi kita akan coba usulkan untuk penambahan karena butuh supaya headway-nya lebih dekat lagi. Sekarang kan 12 menit, supaya bisa mungkin jalur utama bisa setiap 8 menit ada bus. Oh begitu, jadi masyarakat juga lebih mudah ya, Lebih mudah tidak menunggu aksesnya. terlalu lama. Betul. Begitu. Baik Pak William, terima kasih atas waktunya, dan Sobat Lentera, itu tadi bagaimana sebenarnya operasional di lapangan terkait Bus Surabaya. Ada 2 macam juga yang harus diperhatikan, jadi ketika ada ketidaknyamanan di lapangan bisa menyampaikan lewat IG masing-masing. Demikian Suara Rakyat kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.